Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast Cantik Soleha. Malam ini saya Cepi Kurniawan di sini akan memandu podcast ini bersama dengan kelompok 7, bersama dengan 4 wanita cantik di depan saya ini. Langsung saja kita perkenalan dengan mereka satu-satu ya. Halo, nama saya Andi Fasumagam dengan NIM 22123063. Halo, aku Sani Zalianti dengan NIM 221230018. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Khadmisa dengan NIM 221230023. Halo guys, nama saya Aula Tunisa dengan NIM 221230020. Nah, itu dia lah nama-nama dari 4 wanita cantik di depan saya ini. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah Baik. Baik nih. Ngomong-ngomong, kalian ini kesibukannya apa aja sih belakangan ini? Kuliah. Kuliah aja. Iya, kita sama-sama kuliah. Sama main. Nggak ada kegiatan di luar apa kayak gitu? Ikut organisasi nggak sih kalian ini? Paling main doang, nggak ada yang ikut organisasi. Oh, kalau saya ada sih. Saya kan ada organisasi di luar kampus gitu. Kalau aku enggak sih, enggak ada ikut apa-apa, jadi cuma kuliah aja. Cuma kuliah aja nih. Nggak Kupu-kupu. kupu-kupu. Si paling kupu-kupu ya. Nggak apa-apa lah, yang penting bermanfaat lah ya. Iya, yang penting kita harus bermanfaat ya guys. Malam ini kita mau bahas apa sih? Nah, apa tuh guys? Nah, apa tuh? Apa tuh? Mau bahas apa tuh? Enggak sih? Emang iya? Iya. Nah, malam ini kita mau bahas tentang pengambilan keputusan di bisnis dan organisasi bersama dengan kelompok 7. Untuk persiapan podcast malam ini, gimana persiapannya? Udah siap belum sih? Siap dong. Siap. 50-50. 50-50 lah ya. Ada kendala nggak sih? Banyak. Oh, ada. Banyak. Apa aja kendalanya? Waktu. Tempatnya juga kita kan bingung tuh awalnya kita mau cari tempat di mana ya buat kita podcast di sini gitu. Apalagi kan mereka berdua ini rumahnya jauh, nggak bisa. Iya, gitu. Jadi susah buat inilah ya, buat nyari tempat, waktu Iya, juga lah ya. betul banget. Terus keputusan akhirnya gimana tadi? Hasil bukannya mengenai podcast ini? Iya, jadi kan kita setelah memilih banyak tempat tuh ada di kosan, terus di kontrakan juga, terus akhirnya di sinilah kita memutuskan podcast di mana ini teman-teman? Oh iya, di kafe. Angkringan dan saling dekat kampus. Yang mau ke sini ayo. Di tengah-tengah gitu ya, biar Iya, semuanya biar adil. Actually nggak tengah-tengah sih ini sebenarnya. Iya. Maksudnya biar kita dekat-dekat kampus aja gitu sih Asalnya guys. semua tahu gitu loh. Tahu deh sih. Iya. Apalagi kan ada yang nggak punya motor kendaraan. Cuma satu orang sih. Cuma satu orang sih. Iya sih. Tapi kayak harus adil juga sih. Emang rumahnya pada jauh ini apa gimana sih? Sampai susah nentuin tempat gitu? Jauh Jauh, banget. jauh. Ada yang di Kaliurang atas ya. Mm-mm. Sama Ada di Sulawesi, ada yang di Bantul, Iya, di Kulon Progo gitu. Iya. Manado. Yang dari Sulawesi kayaknya PP pakai private jet ya? Iya. Iya, private jet. Nanti dijemput lagi. Abis ini kita balik Sulawesi. Soalnya Iya. banyak job juga sih. Boleh, Untuk persiapkan podcast malam ini, kalian materinya ngambil dari mana aja sih? Nah itu ambil gimana? Ayo, Banyak sih. ngambil dari mana nih referensinya? Kita pasti dari nyari jurnal sih. buku dong, Hmm. referensi yang terpercaya dong. Gitu. Sumber utamanya kalian pakai buku apa nih? Ini kalian harus tahu kita membawa buku ini Psikologi Industri dan Organisasi. Aduh maaf ya guys, nggak tahu Ini kelihatan karangannya gitu. Asar Sunyoto Munandar. Iya. Bisa dilihat Ini aja. kita juga sebagai nyari dari sini. Ya. Ting 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 ting. Langsung baca sendiri. Nah, siapa tahu nanti kalau ada yang butuh buku buat psikologi industri dan organisasi, mungkin bisa menghubungi Mbak Atika atau Mbak Selin. Nomornya di sini ya. Mbak Selin. Nanti nomornya tertera di atas, Kontak person di bawah sih. sama IG-nya juga lah ya. Iya boleh banget kalau kalian mau follow Iya. IG kita semua ini Branding. guys. Kita cantumin di bawah sini juga. Iya sekalian ya guys. IG, nomor telepon. IG jualan Nomor rekening ya lebih utama. Itu agak kelewatan ya. Oh iya, kebetulan aku juga jualan pisang guys. Bisa di follow juga. endorse ting ting ting. Sebetulnya apa? Biar keren gitu. Mau nanya balik nih, Iya. mau nanya balik nih ceritanya nih. Enggak lah, kan udah ada yang nungguin di rumah. Oh, siap. Siapa tuh? Ada lah. Kos ya.
Tapi boleh dong di-spill gitu kegiatannya apa. Apa? Kegiatannya apa? Dikit-dikit spill gitu loh. Boleh. Untuk ini kebetulan lagi sibuk ini aja sih, lagi sibuk rebahan aja. Oh. Jadi nugas nggak ada ya? Lagi sibuk ngumpul kasur aja sih. Diameternya berapa gitu. Gimana sih kalian bisa memutuskan untuk bisa podcast di tempat ini? Padahal kan tempat yang dekat sama kampus itu kan banyak kan. Kayak yang di sebelah sana tuh, kayak di sisi selatan, kayak di depan sana banyak kan. Kenapa milih di sini? Salah satu alasannya mungkin karena di sini murah ya guys. Apalagi Tempatnya estetik gitu. Anak kampus yang perantau Anak kos, gini. anak kos. Anak kos yang perantau gini. Sebenarnya ini nggak perantau sih, cuma Cuma ngikut-ngikut doang. tapi Asli wong Jogja ya. Iya, aku asli orang Jogja. pribumi. Pribumi. Pribumi ini. Ya, terus selain daripada di sini murah ya, di sini kita juga udah lumayan sering ke sini juga, udah jadi base camp gitu. Oh, berarti ini tuh kayak jadi tempat ngumpul main lah ya teman-teman di sini lah ya. Teman-teman kampus juga sering ke sini kok. Dengan secang. Di mana nih tempatnya biar ya yang lain pada tahu nih. Di dekat Unikimi. Patokannya apa ya? Mie ayam ayam. depan aja. Mie ayam. Mie ayam depan, mie ayam barokah lah ya. Iya. Nama jalannya apa sih ini tuh? Jalan apa sih? Apa ya? Jalan apa ya? Ini Gang Singosari nggak sih? Iya, Singosari. Iya. Jalannya jalan menuju keberkahan aja lah ya. Iya. Kuburan itu. Itu aja lah ya. Memutuskan ini kebetulan kalian kan bakal ngebahas tentang apa? Pengambilan keputusan kan ya. Di dunia bisnis sama organisasi yang dinamis dan banyak liku-likunya dia sekarang ini nih, kan pengambilan keputusan itu kayak jadi komponen penting lah dalam suatu kesuksesan suatu bisnis atau organisasi. Sebenarnya pengambilan keputusan itu pengertiannya apa sih sama teori-teorinya tuh? Kita mengenai tentang teori pengambilan keputusan ini ada di beberapa jurnal ya. Kita cuma ngambil satu jurnal aja yang menurut kita itu lengkap. Jadi menurut jurnal pengambilan keputusan ini secara umumnya itu dapat diartikan sebagai tindakan memilih dari dua alternatif atau lebih dalam situasi masalah yang dihadapi. Tapi ada juga teori dari lain, yaitu dari Kreitner 2014, bahwa pengambilan keputusan atau decision making itu meliputi pengidentifikasian dan pemilihan solusi alternatif yang mengarah pada kepentingan yang diinginkan. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan itu harus berdasarkan pilihan terhadap alternatif yang terbaik, berdasarkan pertimbangan dari berbagai faktor. Ada 3 macam nih kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada dalam kondisi kejelasan dan kepastian. Kemudian yang kedua ada kondisi penuh dan resiko. Dan yang terakhir ada kondisi ketidakpastian. Aku jelasin tentang ketiga kondisi itu ya. Jadi yang pertama itu kan keputusan diambil dalam kondisi kejelasan dan kepastian. Maksudnya ini adalah pengetahuan yang jelas mengenai hasil yang mungkin dicapai dikaitkan dengan berbagai alternatif tindakan. Kemudian dalam situasi yang kedua, keputusan dibuat berdasarkan suatu tindakan dengan kemungkinan berbagai hasil yang diketahui meskipun dalam hal tertentu mungkin ada resiko tertentu yang belum jelas betul. Adapun yang dalam situasi ketiga, yaitu keputusan dibuat tanpa mengetahui dengan jelas hasil yang mungkin diperoleh dan resiko yang akan terjadi. Aku jelasin lagi tentang ada tingkatannya nih tentang pengambilan keputusan. Jadi ada 3 dalam tingkatan pengambilan keputusan menurut Surya dan Nasruddin. Yang pertama yaitu ada strategis, yaitu keputusan yang bersifat strategis merupakan keputusan yang dihasilkan pada tingkat manajemen tingkat tinggi dengan ciri-ciri. Yang pertama ada cakupan yang menyeluruh, jangkauan jauh ke masa depan. Yang kedua ada pengaruh yang kuat terhadap seluruh satuan kerja yang terdapat dalam organisasi. Dan yang terakhir ada pendekatan yang integral dan paradigma yang holistik. Terus ada tingkatan yang kedua, yaitu namanya taktis dan teknis. Keputusan taktis dan teknis adalah keputusan pada manajemen tingkat menengah yang mempunyai ciri-ciri. Ya, yang pertama ada cakupan yang spesifik, kemudian jangkauan waktunya yang menengah, kemudian ada dampak yang kuat hanya terasa pada bagian-bagian tertentu, kemudian ada pendekatan yang sektoral, dan yang terakhir ada paradigma yang inkremental.
Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan ketiga atau yang disebut dengan tingkatan operasional, yaitu keputusan operasional adalah keputusan pada tingkatan pelaksanaan dengan ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri nih. Yang pertama, ada cakupan yang sempit, kemudian ada jangkauan waktu pendek, yang ketiga ada pengaruh yang hanya terasa pada satuan kerja tertentu, dan yang terakhir ada pendekatan yang bersifat partikular dan paradigma yang optimal. Menarik sekali ya mengenai pengertian dan teori tentang pengambilan keputusan dalam organisasi dan bisnis ini. Ternyata bukan hal yang sederhana ya, ternyata kompleks, banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan. Lanjutan mengenai teori dan pengertian tadi, sebenarnya di keputusan bersama itu ada model-model atau jenis-jenisnya nggak sih? Ada dong. Pastinya ada dong. Ada lah ya. Coba jelasin ke penonton dong, apa aja itu? Oke, sini aku yang jelasin. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan memang ada beberapa jenis ya di sini di jurnal yang kami punya. Di sini model pengambilan keputusan yang pertama itu dari Drucker dan Simon. Di sini mereka tuh mengusulkan ada 3 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Di antaranya itu yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi diawali dengan pengambil keputusan memahami masalah dan peluang dalam membuat diagnosis. Kemudian yang kedua ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini dilakukan pencarian standar prosedur yang tersedia atau pemecahan masalah sebagai desain baru oleh pengambil keputusan. Dalam tahap ini terkadang terjadi proses coba-coba gagal atau bisa dibilang trial and error. Kemudian yang ketiga ada tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan, pengambil keputusan dapat memilih atau memutuskan melalui pertimbangan, analisis logis, basis sistematis, atau Bergey. Kemudian pendapat lain mengenai model pengambilan keputusan ini diungkap oleh Drucker yang mengatakan bahwa seorang pemimpin organisasi dapat melakukan 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan, yakni mendefinisikan, menganalisis, mengembangkan, kemudian memutuskan. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu kegiatan intelijen, kemudian kegiatan desain, dan kegiatan pemilihan. Dari pendapat yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap yang menyangkut pengenalan, penentuan, dan diagnosis masalah, kemudian tahap yang mencakup pengembangan alternatif masalah, dan yang ketiga, tahap yang menyangkut evaluasi dan memilih pemecahan masalah terbaik. Perbedaan pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah seperti nggak salah itu ya, salah dari perbedaannya. Terus lanjut ada model pengambilan keputusan klasik. Di sini keputusan menurut model pengambilan keputusan klasik merupakan proses rasional ketika keputusan diambil dari salah satu alternatif terbaik. Kemudian yang keempat ada model pengambilan keputusan perilaku, yang dimana ini didasarkan pada seberapa jauh keputusan itu dapat memberikan kepuasan. Kemudian ada model pengambilan keputusan Froome dan Newton atau decision tree. Model pengambilan keputusan ini memiliki pengambilan keputusan yang sederhana dan praktis sehingga dapat menentukan sejauh mana masukan atau pendapat dari anggota tim dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan di dalam berbagai situasi. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini, yang keputusan Froome dan Newton itu ada beberapa gaya yang dimana bisa dibilang ada gaya pengambilan keputusan ketika pemimpin menetapkan keputusan sendiri, kemudian pemimpin mendapatkan informasi dari anggota tim, terus ada pemimpin menyertakan anggota tim yang bersangkutan dengan masalah, lalu ada pemimpin mengikut sertakan anggota tim sebagai satu kelompok untuk mendapatkan ide. Terus nggak itu juga, ada lagi di sini ada model pengambilan keputusan Carnage, yang dimana ini lebih mengakui akan kepuasan dan keterbatasan rasionalitas dan koalisi organisasi. Terus masih ada lagi nih, yang ketujuh model pengambilan keputusan gaya kepemimpinan Chung dan Megginson. Maaf ya kalau salah cara penyebutannya, ini nama orang soalnya. Terus di sini tuh Chung dan Megginson itu mengusulkan cara pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan membuat 6 pertanyaan, yang dimana
pertanyaan tersebut mencakup apakah tugas kelompok terstruktur atau apakah hubungan pemimpin dan bawahan baik, terus apakah bawahan memiliki pengetahuan kerja, apakah pemimpin memiliki kedudukan pengetahuan kerja, dan apakah pemimpin memiliki pengetahuan kerja. Terus yang ke-8 ada model pengambilan keputusan berdasarkan manfaat. Kemudian yang ke-9 cukup banyak ya. Yang ke-9 itu ada model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan, yang dimana ini yang paling banyak digunakan di lingkup sekolah karena ingin melibatkan partisipasi warga sekolah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada model pengambilan keputusan pohon masalah. Ini adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi masalah dalam situasi tertentu dengan menyusun dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Itu adalah model-model dalam pengambilan keputusan yang bisa dibilang banyak ya, Bu? Banyak ya, banyak banget itu. Ada 10 loh saya jelasinnya tadi. Capek ya. Kalian bisa baca sendiri di jurnalnya. Nanti kita taruh link di deskripsi ya. Keringat Bu jelasinnya. Wow, ternyata setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Andipa ini mengenai model-model dan jenis-jenis pengambilan keputusan itu, ternyata banyak sekali ya, bukan hanya satu saja, bisa dilihat dari berbagai pendapat ahli, dilihat juga dari organisasinya seperti apa, latar tempatnya, dan latar masalahnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Setelah kita membahas mengenai teori pengertian sama model-model dalam pengambilan keputusan, kita bakal bahas tentang proses dalam pengambilan keputusan itu seperti apa sih. Ini bakal dijelasin sama Mbak Tika ya. Mbak Selin. Bercanda. Oke, aku akan menjelasin tentang prosesnya nih setelah kalian tahu tentang teori sama modelnya. Dalam proses pengambilan keputusan itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap identifikasi alternatif, yaitu di mana dalam tahap ini nanti akan dijabarkan berbagai alternatif tindakan yang dapat diambil sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengidentifikasi alternatif ini juga ada beberapa teknik yang harus kalian tahu nih. Ada 4 teknik ya. Yang pertama ada teknik brainstorming, yang kedua ada teknik syntax, ketiga ada nominal grouping, dan yang terakhir ada DLP. Kemudian proses pengambilan yang kedua yaitu ada evaluasi dari alternatif tersebut. Jadi setelah alternatif ini tadi udah diidentifikasi, kalian harus mengevaluasi dulu alternatifnya tersebut gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menetapkan alternatif yang memiliki nilai yang paling besar atau menurut kita itu alternatifnya yang paling baik nih untuk mengambil keputusan itu. Dan di evaluasi ini kita juga ada tekniknya juga loh. Sama nih ada 4 teknik. Yang pertama ada teknik probability theory atau teori kemungkinan dengan menggunakan teknik payoff matrix dan disease tree. Kemudian yang kedua ada teori antri, yang ketiga ada linear programming, dan yang terakhir ada simulasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada pemilihan alternatif. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita mengevaluasi, yang terakhir yaitu kita memilih alternatif tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memilih satu alternatif yang dinilai paling tepat berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan dalam tahap kedua. Tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Nah, dalam langkah ini, keputusan yang telah ditetapkan dalam langkah ketiga dilaksanakan, kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan keputusan yang telah dibuat. Ternyata setelah kita mendengar mengenai pemaparan dari Mbak Selin ini mengenai proses-proses pengambilan keputusan itu, ternyata banyak sekali langkah-langkahnya ya, seperti identifikasi masalah dan sebagainya. Kemudian untuk melanjutkan pembahasan ini, kita bakal dengar nih mengenai sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu ada etikanya nggak sih? Coba kita tanya sama Mbak Wil ini. Dalam pengambilan keputusan di bisnis atau organisasi itu sebenarnya ada etika yang harus dipakai nggak sih? Oke guys, jadi sekarang saya akan membahas tentang etika dalam membuat keputusan.
Etika dalam membuat keputusan, yaitu dalam membuat keputusan perlu memperhatikan etika baik dalam pembuatan dan penerapan keputusan nantinya. Nah, terdapat 3 kriteria keputusan etis menurut Robbins dan Jack. Ukuran etis yang pertama adalah utilitarianisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran, idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Kriteria etis kedua adalah membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental seperti yang tercantum dalam piagam hak asasi. Sebuah penekanan pada hak dalam mengambil keputusan berarti menghormati dan melindungi hak-hak asasi individu. Dan kriteria yang ketiga yaitu menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Oke, itu ya mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Ternyata dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus memperhatikan hak-hak individu itu agar tidak terpinggirkan di atas hak-hak organisasi atau budaya organisasi itu sendiri. Nah, biar nggak adanya adanya ketimpangan atau nggak adanya penyalahan penggunaan hak, biasanya kan kita harus menghindari bias nih. Nah, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada biasnya nggak sih? Coba kita tanya sama Mbak Atika ini. Dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada biasnya nggak sih? Pasti ada dong teman-teman. Nah, teman-teman tadi kan udah dijelasin nih tentang definisi, kemudian ada modelnya, terus ada juga proses-prosesnya. Terus ada juga etika dalam pengambilan keputusan nih teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bias dalam mengambil keputusan. Pastikan teman-teman semua pernah nih ngelakuin di kehidupan sehari-hari mengambil keputusan tuh. Nah, pasti ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi juga kan dalam bias pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan menurut Robbins dan Church tahun 2015 nih teman-teman. Jadi ada yang pertama itu bias terlalu percaya diri. Nah, kecenderungan ini individu untuk terlalu percaya diri akan ide-idenya akan dapat mengakibatkan tidak direncanakannya cara bagaimana menghindari masalah yang muncul. Penelitian terbaru juga menyimpulkan bahwa individu cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan kemampuan orang lain. Biasanya, individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan interpersonal yang paling lemah, paling mungkin nih mereka melakukan bias dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada yang kedua, bias jangkar atau anchoring bias. Ini adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan secara adekuat pada informasi sesudahnya. Jangkar secara luas digunakan oleh orang-orang dalam profesi di mana keahlian persuasif seperti iklan, manajemen, politik, perumahan, mewah, dan hukum. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu bias konfirmasi. Proses pengambilan keputusan rasional mengasumsikan individu mengumpulkan informasi secara objektif, tapi individu justru mengumpulkan informasi secara selektif. Nah, bias konfirmasi ini merupakan kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian pada masa lampau. Nah, individu ini juga cenderung menerima nilai nominal informasi yang membenarkan pandangan semula, tetapi skeptis atas informasi yang menentangnya. Individu bahkan cenderung mencari sumber-sumber yang paling mungkin memberikan apa yang ingin didengar, dan individu memberikan terlalu banyak bobot pada informasi yang mendukung dan terlalu sedikit pada yang menentang. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu bias ketersediaan. Nah, bias ketersediaan ini adalah kecenderungan individu untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia. Riset terbaru mengidentifikasi bahwa sebuah kombinasi antara informasi yang siap sedia dan pengalaman langsung individu dengan informasi yang sama khususnya sangat berdampak pada pengambilan keputusan individu tersebut. Nah, bias ketersediaan ini dapat juga menjelaskan mengapa manajer memberikan bobot lebih banyak dalam penilaian kinerja pada perilaku pekerja terkini daripada perilaku 6 sampai 9 bulan sebelumnya. Nah, kemudian ada juga bias yang kelima yaitu eskalasi komitmen. Nah, eskalasi komitmen ini merujuk pada bertahannya individu dengan keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu tuh salah.
kecenderungan mengekskalasi komitmen seringkali karena meningkatnya alasan-alasan non-rasional. Kemudian yang keenam ada kesalahan acak. Kesalahan acak merupakan kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh ada aversi risiko. Aversi risiko ini kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Bahkan sekalipun hasil yang lebih beresiko itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Mencoba menutupi kesalahan daripada mengakui kesalahan. Situasi yang menekan dapat membuat pilihan resiko lebih kuat. Orang-orang akan lebih mungkin terlibat dalam perilaku mencari resiko untuk hasil-hasil negatif dan perilaku menghindari resiko untuk hasil positif saat di bawah tekanan. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada bias retrospeksi. Itu adalah kecenderungan untuk salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seorang tadinya akan dapat memprediksinya secara akurat. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai bias dalam pengambilan keputusan. Ternyata kita itu nggak boleh serampangan dalam mengambil keputusan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan agar tidak terjadinya bias. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Aul mengenai etika, ada hak individu, ada budaya organisasi juga yang harus dilihat di sana agar tidak terjadinya bias. Nah, itu dia podcast malam ini mengenai pengambilan keputusan bersama dengan kelompok 7, bersama dengan wanita-wanita cantik ini. Cantik soleha. Sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Dadah. Behind the scene.